Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa nas'alullaha ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi bid daraini, amin. Ila qawlihi al-halatus salisatu an tashtagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimina. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam perkara atau hal-hal yang dapat kita lakukan yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dari 4 perkara yang kita mesti mengisi waktu kita dimulai dari pagi hari. Yaitu yang pertama adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak mampu untuk menuntut ilmu, kagak mampu buat datang ngaji, kata Imam Ghazali, yaitu masuk kepada keadaan yang kedua atau hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita memperbanyak zikir dan ibadah. Kalau nggak mampu juga, ngaji nggak bisa, memperbanyak ibadah, zikir kagak sempet juga, maka kata Imam Ghazali ada hal yang ketiga atau keadaan yang ketiga, al-halatu tsalitsatu. Adapun keadaan yang ketiga yaitu antastagila, bahwa menyibukkan kamu bima yasilu minhu, dengan apa-apa yang sampai darinya khairun, suatu kebaikan, ilal muslimina, kepada kaum muslimin. Jadi kalau ngaji udah nggak bisa, nggak sempat gitu, sibuk sama kita punya kerjaan, karena setiap orang masing-masing tentunya punya kebutuhan dan harus memenuhi kebutuhan itu. Akhirnya dia kerja, nyari duit, sampai kagak sempat buat datang ngaji. Maka perbanyak ibadah, zikir, wirid, kalau kagak sempat juga. Nah, ini kata Imam Ghazali, sibukkan dirimu dengan perkara-perkara atau suatu apapun perbuatan yang bisa sampai kepadanya satu kebaikan kepada kaum muslimin. Artinya kita melakukan hal-hal yang baik, amal soleh kepada kaum muslimin. Karena dikatakan bahwa inna afdhalal a'mal, sesungguhnya sebaik-baiknya, yang paling utama daripada perbuatan adalah idkhalus surur, membahagiakan alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Jadi membuat kebaikan yang bisa mendatangkan kebahagiaan pada orang lain, khususnya orang Islam, orang beriman. Kita lakukan kebaikan tersebut. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal fara'id, sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah yang wajib. Artinya setelah yang wajib-wajib, kewajiban kita apa? Sholat, puasa, zakat. Nah, setelah kewajiban tersebut, apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Idkhalus surur ala qalbil, idkhalus surur al muslim, membahagiakan orang-orang Islam. Jadi membahagiakan orang itu melakukan satu kebaikan yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan bagi orang lain. Ini merupakan amalan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bikin girang orang, lakuin kebaikan. Apa contohnya? Nolongin orang. Apalagi ngebantu menuhin hajat seseorang, kebutuhan orang lain, apa yang membutuhkan, dia membutuhkan pertolongan, kita bantu. Itu termasuk amalan yang paling dicintai, amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah yang wajib. Di dalam kitab
Al-Atiyatul Haniyah yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, diriwayatkan bahwa man adkhala ala mu'minin surura, siapa orang yang membahagiakan orang yang beriman, khalaqallahu min dzalika surur, maka Allah akan menciptakan dari kebahagiaan itu sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat. Dari kebahagiaan yang kita buat untuk orang lain, dan dari kebahagiaan itu Allah ciptakan 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat tersebut akan berdoa memohon ampunan untuk yang membuat kebahagiaan tersebut sampai hari kiamat. Jadi keutamanya sangat besar, banyak. Ngebahagiain orang, bikin girang orang, ngebantu orang yang lagi kesusahan. 70.000 malaikat Allah ciptakan dari kebahagiaan itu untuk beristighfar, memohonkan ampunan atas dosa-dosa orang yang membuat kebahagiaan tersebut sampai hari kiamat. Sebegitu besarnya. Artinya membahagiakan orang lain itu adalah hal yang utama. Wa yadkhulu bihi surur, dan masuk dengannya yaitu kebahagiaan ala qulubil mu'minin, kepada hati-hati kaum orang yang beriman. Au tayassara, atau menjadi mudah bihi dengannya al-amalu sholihat, amal-amal yang soleh. Artinya membuat orang lain membuat orang lain menjadi mudah melakukan amal-amal yang baik. Apa? Misalkan ngegelarin karpet majelis, karpet musola dibersihin, ngebersihin masjid, itu membuat orang jadi mudah untuk melakukan amal baik. Ngasih ongkos buat orang yang pengen ngaji, itu termasuk membuat orang tersebut mendapatkan kemudahan di dalam beribadah atau melakukan amal soleh. Atau apalagi contohnya ka khidmatil fuqaha, seperti berkhidmah. Apa itu khidmah? Khidmah itu mengabdikan diri al-fuqaha, kepada ulama, kepada fuqaha wa sufiyah, kepada orang-orang sufi, wa ahli din, dan kepada ahli agama, ulama-ulama, para asatid. Kita berkhidmah kepada ulama tersebut, itu termasuk mempermudah orang untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ulama hidupnya selalu diliputi dengan ketakwaan, melakukan perintah Allah, menuntut ilmu, ngaji, nolongin guru kita, ngebantu guru kita, ulama, ustadz, kita khidmah kepada mereka. Dan yang namanya khidmah itu ada 3. Khidmah itu bisa secara fisik, bisa dengan tenaga. Contohnya apa? Kita mengabdikan diri kita dengan sekuat tenaga kita, dengan semampu kita punya fisik. Hal yang paling kecil di saat kita berkhidmat kepada guru kita, kepada ulama, kepada asatid, apa contohnya? Hal yang paling ringan, ngerapihin sendalnya, itu paling ringan tuh. Itu termasuk amal yang soleh. Ngerapihin sendal ulama, ngerapihin sendal kiai, nyuciin motornya. Udah tahu motor rusak kotor, udah tahu motor ulama, mobil ulama kotor, khidmah kita dengan fisik, dengan tenaga, nyuciin kendaraannya, ngebantuin pekerjaan rumahnya, genteng bocor dibenerin. Ini termasuk khidmah. Dan amalan ini adalah amalan yang Allah cintai, amalan yang mulia tuh. Kipas kotor dibersihin, kipas majelisnya, kipas, lah pokoknya khidmat, namanya khidmah begitu tuh. Tahu sendal rusak kotor dicuci, sepatunya, pokoknya dibantuin, ini namanya khidmah. Dengan tenang. Tadi yang paling ringan adalah ngerapihin sendal tuh. Rapihin sendal ustaz, sendal ulama, sendal fuqaha. Ini termasuk khidmah. Ada lagi khidmah dengan harta. Berkhidmah, kita mengabdikan diri kita dengan kita punya harta. Apa? Oh banyak. Ya, contohnya ada ustadz kokonya putih, udah kuning banget, kita beliin koko,
kita beliin baju, beliin sorban, beliin sejadah, kita beliin gamis. Itu kan bukan harta tuh, berkhidmat dengan harta. Kalau pakai tenaga kita kagak bisa. Karena kan orang ada aja yang diambil manfaatnya itu. Contoh, dia nggak punya duit, tapi dia punya tenaga. Akhirnya dia berkhidmat kepada gurunya dengan tenaganya dia. Dia nggak bisa dengan tenaganya, waktunya nggak ada. Dengan duitnya, dia bantu perjuangan. Apa contohnya? Menyumbang, bersedekah untuk perkembangan pesantrennya, perkembangan majelisnya, perkembangan dakwahnya. Guru mau kemana? Mau dakwah, pakai mobil saya guru. Hartanya itu dikeluarin. Pakai motor saya guru, pakai motor saya Ustaz, pakai mobil saya Ustaz. Ini hikmah dengan harta. Ada hikmahnya lagi. Kalau pakai fisik tenaga dia nggak bisa, pakai duit dia nggak bisa. Ini yang paling kecil, paling bawah hikmahnya. Dengan doa, mengabdikan dirinya dia dengan dia berdoa untuk gurunya, dengan berdoa untuk ustadznya, untuk kiainya. Doain yang baik-baik. Karena ada satu riwayat Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang ulama besar. Beliau merupakan murid dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i gurunya, Imam Hambali adalah murid. Imam Hambali setiap 5 waktu sholatnya, setelah selesai sholatnya nggak pernah lewat, selalu mendoakan gurunya. Apa dia baca? Apa beliau baca? Imam Hambali, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Selalu didoain buat gurunya. Setiap selesai sholat 5 waktu, khidmat dengan doa. Ya Allah, biar guru saya sehat, Fatihah. Allah, biar guru saya duitnya banyak, Fatihah. Doain kebaikan-kebaikan buat guru. Itu namanya hikmah. Wa taraddudi fi istighalihim, bolak-balik mondar-mandir fi istighalihim di dalam kesibukan mereka. Kemana aja ngintil sama guru, kemana aja ngintil sama ustadz, sama ulama. Kalau kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngaji kagak bisa. Ngaji mau nggak ngikut guru kita, mau ngaji datang duduk bebel banget otak, kagak masuk-masuk nih pelajaran. Mau ngikut guru wiridan, kagak kuat kita duduknya. Lah kaki udah urat asem. Ya, apa namanya? Ya pokoknya kolesterol ini segala macam, duduk udah kagak betah dah. Makanya selonjoran aja, nggak bisa kita ngikut guru kita, ikut wiridan. Udah ngintil aja kemana-mana dah. Kita punya tenaga, ayo kemana guru mau udah pokoknya dah, saya siap aja. Itu namanya hikmah. Wasa'i, dan berusaha fi it'amil fuqara, di dalam memberikan makan kepada orang-orang fakir wal masakini, dan orang-orang miskin. Jadi selain membuat kebaikan yang bisa datang kebahagiaan kepada orang Islam, termasuk juga setelahnya adalah berusaha mengeluarkan harta kita untuk memberi makan kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Di antara amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang paling utama dari sederetan amalan-amalan, memberi makan kepada orang lain termasuk amalan yang mulia, yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngasih orang lain makanan, ngajak makan orang lain, neraktir makan orang lain, itu termasuk amalan yang paling mulia di sisi Allah dari antara amalan-amalan mulia lain. Maka seburuk-buruknya amalan, yang paling jelek adalah maunya ditraktir makan mulu sama orang. Betul kan? Amalan yang baik adalah yang memberi makan kepada orang.
Berarti seburuk-buruknya amalan adalah nanggepin pengennya diajak makan mulu, nyari gratisan. Pengennya nyari gratisan mulu. Itu bahkan Nabi SAW, Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke kota Madinah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, bahwasanya Nabi sampai di kota Madinah, Nabi mengatakan, ayuhan nas, absus salam, wa at'imit ta'am, wassallu bilail wa nasuniyah, tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, wa at'imit ta'am, dan beri makan orang, wassallu billaili wan nasuniyah, salat malam sedangkan orang-orang lagi pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Artinya salah satu dari hal tersebut yaitu memberi makan kepada orang, memberi makanan kepada orang lain, ngasih makan orang, neraktirin, ngajak orang lain buat makan bareng. Itu termasuk amalan yang bisa menyebabkan orang masuk surga duluan. Buat ngeluarin duit kita jangan ragu-ragu. Jangan cuman maunya dapat tapi ngeluarin kagak. Bagaimana kita bisa dapat? Orang mancing tahu orang mancing. Orang mancing tahu orang mancing. Kalau kita kagak ngasih empan di kail, apa ikan bakal nyaplok? Kagak. Apa kata ikan? Pelit banget lo. Kalau ikan bisa ngomong tuh. Tapi biar kata kita ngasih, coba kita ngasih dikit aja, sama ikan dicaplok. Kata ikan, ya bagus dah, lu ngasih biar kata dikit, gua kasih lu yang banyak, yang gedean. Berapa tuh? Ikan gabus dapat. Coba kalau misalkan kagak mau ngasih, kocolannya juga gak mau nyolek kocolan. Betul gak? Ya kita keluarin, ngasih makan orang, ngajak orang makan. Karena ngajak orang makan itu bisa ngilangin sifat pelit yang ada dalam diri kita. Tamak sama harta rakus. Harta diumpet aja, diketek, disimpan aja. Kalau harta disimpan bakal jadi rebutan, bakal jadi penyakit. Kalau harta disimpan, harta bagiin. Ini kan orang-orang pada nonton bola nih, ya kan? Kalau nonton bola pada getol banget. Lihat filsafatnya dalam bola tuh. Orang pada main bola tuh, yang dikejar apaan? Bang Peri? Apaan? Bola. Udah dapat, dioper, baru nyetak gol. Coba kalau dibawa sendirian, habis sliding. Itu filsafat bola. Jadi kalau kita kejar dunia, kita punya harta, bagi-bagi. Jangan ngarepinnya duit mulu. Nyebarin proposal sampai dibagi kagak. Ya. Artinya ngasih makan kepada orang itu bisa juga mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Sampai-sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tuh mewasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, ya Ali, man at'ama musliman, siapa orang yang ngasih makan kepada orang muslim, kataballahu man at'ama musliman, siapa orang yang ngasih makan kepada orang muslim biti binafsih, dengan sukarela, ikhlas lillahi ta'ala, kataballahu, maka Allah mencatatkan lahu baginya alfi hasanah, berjuta-juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, Allah bakal hapus berjuta-juta keburukan.
wa rafa'anhu, dan Allah bakal angkat dari dia alfi darajah, beribu-ribu, berjuta-juta derajat tingkat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lantaran dia ngasih makan. Kalau kagak nemu orang ngasih makan kucing, ngasih makan makhluk Allah, apa-apa. Kita niatin untuk orang-orang yang udah meninggal dunia. Ngasih makan orang, apalagi orangnya orang soleh. Ngasih makan jangan pilih-pilih. Orang kaya dikasih makan juga apa-apa. Bukan hal yang wajib untuk fakir miskin, enggak. Orang kaya juga kalau kita kasih, makan aja. Kasih. Jangan pilih-pilih mau ngasih makan. Apalagi kita kasih makan kepada orang-orang yang bertakwa. Ngajak makan ustaz, ngajak makan guru, makanannya jadi pahala, ditambah lagi buat menuntut ilmu, energinya. Ngajak ustaz siang-siang makan pucung, habis makan ustaznya pergi ngajar, energinya kepake buat ibadah. La ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan sampai ada yang makan makanan dari kita itu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ngasih makan santri nuntut ilmu, energinya dari makanan kita. Jangan sampai kita makan dari orang-orang yang gak bertakwa dari Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita namu ke rumah orang yang bertakwa, dikasih makanan tuh, habisin. Yang rakus kalau perlu. Imam Syafi'i ketika datang ke rumah Imam Hambali, Imam Hambali menyodorkan begitu banyak makanan, dan Imam Syafi'i di situ makan pada saat itu semuanya dilahap. Kalau kata kita, kok ulama makanya rakus awet gitu. Apa kata Imam Syafi'i? Makanan orang yang bertakwa itu adalah obat. Makanan orang yang baik itu bisa jadi obat. Sebaliknya, makanan orang yang kagak bertakwa, makanan orang yang pelit bisa jadi penyakit. Kolesterol, gula, diabetes, asam urat itu biasanya berangkat dari makanan-makanan dari orang yang kagak senang sama kita. Kalau kita namu pergi ke rumah teman, bininya kagak senang kita datang, kerepotan dia buat ngidangin segala macam, kelihatan banget mukanya judes banget ketika kita mau dikasih kopi. Jangan minum kopinya, karena itu kopi bisa jadi penyakit. Pulang-pulang lu mules gara-gara yang ngidangin kagak senang sama kita. Bisa dipahami tuh? Iya. Jadi kasih makan orang kagak siapa-siapa, udah itu termasuk hal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah bisa menghilangkan sifat pelit kita. Wa taraddudi mathalan 'alal mardha bil iyadah, dan sibuk bolak-balik contohnya kepada orang sakit yang ngunjungin. Ketika kita mengunjungi orang sakit tengokin. Jangan disumpahin mampus lu, bentar lagi mati. Jangan. Tengokin, temuin, tanya sakit apa, doain. Jangan ditakut-takutin. Lah, kemarin tetangga gua begini penyakitnya, kagak lama. Jangan begitu. Doain. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, apa kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya akan ada 70.000 malaikat yang bersolawat mendoakan orang yang nengokin orang sakit. Di paginya 70.000, di sorenya 70.000 malaikat mendoakan orang-orang yang nengokin orang sakit. Mulia nengokin orang sakit. Jangan disumpahin. Apalagi sama orang yang kita gedek, dah kan, mampus lu sakit. Apa gua kata? Jangan. Biar kata dia benci sama kita, dia gedek sama kita. Ya, emang 7 turunan gedeknya. Doain. Kalau kagak sanggup jadi kita, tapi saya kagak mau lihat muka aja. Ya kagak sanggup kita. Karena bencinya, gedeknya udah sampai ke sono. Akhirnya apa? Ya doain dah. Kalau emang kagak mau nemuin banget. Tapi
yang dibuang yang kayak begitu-begitu tuh. Lebih baik kita tengok ya. Kita temuin ya. Wa 'alal janaizi bitasyi', dan kepada jenazah orang yang meninggal dunia kita mengantarkannya, kita ngurusinnya. Fardu kifayah hukumnya. Ya. Kita ngurusin orang yang meninggal dunia, ngurusin jenazah mulai dari mandiinnya, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatinya, kemudian menguburkannya. Kan 4 tuh, cuma tambahan 5 ngurusin orang meninggal tuh. Apa? Menggotongnya. Emang dia ke kuburan jalan sendiri? Gotong. Hah? Lah iya, menggotongnya. Sebelum habis disolatin, sebelum dikuburin, kita gotong rame-rame. Nggak mungkin di kuburan jalan sendiri. Ya, makanya itu kemarin kita bikin. Susah diajak ke pengajian, jenazah ngurusin dirinya sendiri. Orang yang ngurusin jenazah, ya, dia takziah, dia datang, dia menyaksikan man syahida alal janazah. Man syahidal janazah. Orang yang menyaksikan jenazah, orang meninggal dunia kita saksiin. Hatta yusolya, sampai kita nyolatin. Ya, hatta yusolya 'alaiha falahu qirat, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazah, dan siapa orang yang dia nyaksiin jenazah orang meninggal dunia, hatta tudfana, sampai nguburin, sampai dikubur itu jenazah, falahu qiratani, maka baginya 2 qirat. Rasul ditanya, mawal qiratan, 2 qirat itu berapa ya Rasul kisarannya? Apa kata Rasul? Mithlul jabalaini al-azimain, seperti 2 gunung yang agung, yaitu Gunung Uhud. Pahalanya, dia nyaksin orang meninggal sampai dia nyolatin, pahalanya sebesar 1 gunung Uhud. Kalau sampai nguburin 2 gunung Uhud, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu-ragu untuk ada orang meninggal, ikut kita nyolatin, ikut kita nguburin. Jangan kita tinggal itu yang begitu. Sebab apa? Jarang-jarang ada orang meninggal. Kalau sholat ini segala macam, sedekah kita masih bisa tembak aja waktunya kapan. Tapi orang meninggal kita nggak tahu waktunya kapan. Ada orang meninggal, nyolatin, ikut nyolatin, nguburin, ikut nguburin. Jangan, karena ini amalan yang jarang. Kenapa jarang? Karena nggak sewaktu-waktu ada orang meninggal. Iya. Yuk, biar kata ada yang kita bilang kalau meninggalnya hari Sabtu, bakalan ngajak tuh, ya, udah nandain duluan dia, ya Sabtu nggak bisa, ntar pasti ada lagi nih kata ini. Udah nandain aja dia. Fakullu dzalika afdal minan nawafil, maka setiap itu lebih utama dari hal-hal yang sunnah. Jadi apa yang tadi kita lakukan, ya, membuat kebahagiaan kepada orang lain, berbuat baik untuk orang lain, ya, membantu, menolong, membantu hajat daripada orang yang beriman, menjadikan mudah untuk mempermudah orang-orang untuk beramal baik, kita berkhidmat kepada orang-orang baik, orang-orang Islam, kita membantunya. Termasuk juga memberi makan kepada orang lain, mengunjungi, menengok orang sakit, mengurus jenazah. Itu semuanya lebih utama daripada hal-hal yang sunnah. Fa inna fihi ibadat, karena sesungguhnya di dalam hal-hal tersebut merupakan ibadah. Wa fiha rifqun lil muslimin, dan di dalam ibadah itu ada kasih sayang, manfaat bagi kaum muslimin. Kalau kita ngelakuin sholat puasa buat diri kita, yang manfaat, ambil manfaat diri kita juga. Tapi kalau kita ngebikin orang lain bahagia, ngebikin orang senang, kita ngebantu orang, kita ngajak orang lain makan, selain itu ibadah,
dan manfaatnya buat diri kita, tetapi juga ada manfaat buat orang lain. Orang lain merasakan manfaat dengan keberadaan kita. Kalau ada dia, gua nggak pernah kelaparan dah. Kalau ada dia, hidup gua girang aja, anteng, gua nggak pernah risau. Mana sih dia? Ya Allah, gua rindu banget, pengen gua ketawa, pengen gua ngarep. Jangan ngarepin makan doang kayak tadi. Nah, kebangetan. Kali-kali dia ente ngajak aneh makan dulu, sekarang aneh yang ngajak ente. Kemarin ente yang ngajak aneh makan nasi padang, nyok kita makan. Mana? Nasi kucing. Nasi kucing. Habis nasi padang nasi kucing balikannya. Ya, ada yang begitu? Ada yang begitu? Ya, nggak ada ya, alhamdulillah semua di sini pada ngajak makan. Ya, bawa makan masing-masing. Al-halatur rabi'atu, adapun keadaan yang keempat, an la taqwa wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah.